Coba Anda bayangkan sebentar, Anda ini memimpin sebuah perusahaan besar ya, terus tiba-tiba ada tagihan asuransi kesehatan warga miskin satu kabupaten yang dialihkan langsung ke meja Anda. Wah, terdengar agak mustahil ya kalau dipikir-pikir. Nah, itu dia. Tapi hari ini, batas antara tanggung jawab negara dan dompet swasta itu baru saja ditembus di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Bulukumba kan. Betul sekali. Di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau membedah sebuah manuver mengejutkan dari pemerintah daerah sana yang ya berpotensi mengubah total cara kita memandang pendanaan jaminan sosial. Akar dari manuver ini sebenarnya adalah krisis yang sangat nyata di lapangan. Karena selama ini kan kita berasumsi ya kalau warga miskin nggak bisa bayar asuransi kesehatan dasar, ya negara bakal otomatis menanggungnya. Iya, asumsi standarnya kan selalu begitu. Anggaran di daerah itu nggak sesederhana itu. Berarti warga kurang mampu di Bulukumba ini benar-benar terjepit rutinitas tagihan BPJS Kesehatan yang mereka sama sekali nggak sanggup bayar ya. Sangat terjepit. Dan solusi yang muncul dari Pemkab ini, kalau mau dianalogikan, agak mirip dengan konsep patungan massal atau crowdfunding gitu. Oh, patungan massal. Tapi yang ditarik iurannya bukan Anda yang sedang mendengarkan ini atau masyarakat umum kan, melainkan para bos perusahaan swasta. Iya, sasarannya langsung ke sektor usaha. Tunggu dulu, saya harus mempertanyakan ini. Mengalihkan beban kesehatan warga miskin ke pihak swasta, bukankah ini terkesan kayak pemerintah daerahnya buang badan dan lari dari tanggung jawab mutlak mereka? Kalau dilihat sekilas sih memang ada kesan pemerintah lagi nyari jalan pintas. Tapi, kalau kita bedah mekanismenya lebih dalam, langkah ini tuh sebenarnya respon terpaksa atas sebuah lubang hitam fiskal. Lubang hitam fiskal gimana maksudnya? Jadi begini, pendapatan pajak lokal itu seringkali pertumbuhannya lambat banget. Nggak bisa ngejar kenaikan biaya layanan medis yang terus melonjak tiap tahun. Jadi pemerintah daerah akhirnya membentur tembok limitasi anggaran mereka sendiri? Tepat. Nah, jadi alih-alih membiarkan warganya ditolak rumah sakit karena iuran menunggak, mereka mencoba mengintegrasikan kewajiban itu ke dalam sesuatu yang sudah ada, yaitu dana tanggung jawab sosial atau CSR dari perusahaan. Menarik. Berarti ini bukan sekedar pemerintah menyebar proposal donasi sambil lalu gitu ya? Sama sekali bukan. Mereka melembagakan proses ini biar terstruktur. Lalu gimana persisnya mereka merayu perusahaan-perusahaan ini? Apa sih daya tarik atau timbal baliknya buat pihak swasta supaya mau bayarin tagihan warga? Nah, ini dia intinya. Hari ini, tanggal 4 Mei 2026, Wakil Bupati Bulukumba, A.Edi Manaf, itu memfasilitasi langsung skema tersebut lewat sebuah forum. Nama forumnya Collaboration Gathering Badan Usaha Pendanaan Peduli JKN kalau nggak salah ya. Ya, bener banget. Dan sebagai catatan untuk Anda, JKN ini kan merujuk pada Jaminan Kesehatan Nasional, payung besarnya sistem BPJS kita. Betul. Terus pendekatannya di forum itu seperti apa? Pendekatannya adalah menawarkan portofolio CSR yang dampaknya itu sangat terukur. Bagi perusahaan, menyalurkan dana buat memastikan ribuan warga miskin tetap hidup dan sehat, itu ngasih nilai sosial yang jauh lebih konkret. Jauh lebih konkret dibandingkan ya misalnya sekadar membangun gapura atau fasilitas fisik yang cuma formalitas aja ya. Nah, itu dia poin pentingnya. Oh, wow. Saya melihat mekanismenya sekarang. Analogi patungan massal tadi itu bergeser menjadi pencocokan data ya. Gimana tuh maksudnya pencocokan data? Ya, pemerintah kan punya data warga miskin yang menunggak nih. Terus mereka nawarin data itu sebagai target CSR yang sangat akurat ke perusahaan yang punya dana, tapi mungkin bingung mau bikin program apa yang dampaknya langsung kerasa. Betul sekali. Ini tuh sebuah simbiosis yang sebenarnya lahir dari keterbatasan birokrasi. Masuk akal sih. Hal ini juga menunjukkan pengakuan jujur ya, bahwa penyelesaian masalah sosial yang kompleks, seperti memastikan hak kesehatan warga terpenuhi, itu nggak bisa lagi dipikul secara heroik oleh pemerintah sendirian. Harus diakui memang berat ya. Kesehatan warga yang tadinya hanya transaksi hitam putih antara pasien dan negara, sekarang malah berevolusi jadi tanggung jawab komunal. Iya, pendekatan kolaborasi lintas sektor kayak gini memang dirancang untuk menerobos birokrasi yang selama ini terlalu kaku. Jadi inisiatif Bulukumba ini memberi Anda contoh nyata ya, bahwa kebuntuan birokrasi rupanya bisa disiasati lewat intervensi dunia usaha? Sebuah inovasi pendanaan yang cerdas sih. Tapi, ini menyisakan satu ruang untuk Anda kritisi sebagai pendengar. Ruang kritis seperti apa tuh? Coba bayangkan, jika model di mana perusahaan swasta membayarkan asuransi kesehatan warga ini sukses besar dan akhirnya jadi standar di banyak daerah,
ke arah mana sistem kita akan terbentuk? Pertanyaan yang bagus. Apakah kita sedang memasuki era emas tanggung jawab sosial korporat di mana bisnis berdampak langsung pada nyawa manusia? Atau justru kita sedang menciptakan presiden baru? Presiden baru yang mungkin berbahaya. Ya, presiden di mana pemerintah masa depan menjadi terlalu nyaman dan akhirnya terbiasa bergantung pada dompet swasta hanya untuk sekedar memenuhi hak paling mendasar warganya. Sesuatu untuk Anda renungkan. Kemudian izin untuk didampingi dari Ketua Forum CSR dan Bapak telah tadi disampaikan berdonasi untuk mendaftar dan membayar 140 jiwa dan untuk Optik Internasional 70 jiwa dalam tahun 2020. Sebagai bentuk ucapan Bulukumba memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba. Oke. Baik, telah berdonasi sejak September 2017 dengan mendaftarkan 100 orang. 2025 mendaftarkan 2026 mendaftarkan 100 mendaftarkan. Gagasan ini lahir karena pemerintah melihat bahwa persoalan keberpihakan kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab kepada pemerintah, tapi kita mencoba menggagas, berinovasi bersama BPJS bahwa ada ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat. Bagaimana menyantuni ya masyarakat kita yang notabene miskin, yang tidak punya kemampuan untuk dibayarkan BPJS-nya. Walaupun kita ketahui BPJS itu adalah salah satu tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Tapi ini kita mau menggugah bagaimana bersakat bukan hanya memberi zakat privat, tapi dengan pendekatan BPJS. Karena memang harus diakui bahwa BPJS itu bukan semata-mata diperuntukkan kepada orang yang tidak sakit, tapi diperuntukkan kepada yang sakit. Nah, inilah cara berpikir inilah yang kita lakukan sehingga kita harapkan bahwa orang yang tidak sakit, orang yang sehat menyantuni orang yang sakit. Nah, ini yang kita lakukan, berpikir bahwa banyak ruang-ruang yang bisa kita lakukan untuk melibatkan perusahaan-perusahaan, melibatkan Basnas. Maka Basnas insya Allah akan mengcover kurang lebih 1.000 untuk BPJS ini, dan kita libatkan para pengusaha baik yang ada di Kabupaten Bulukumba maupun yang tidak ada di Kabupaten Bulukumba. Tapi yang kita gagas hari ini mencoba membangun kebersamaan dengan para pengusaha yang ada di Kabupaten Bulukumba. Insya Allah dengan cara ini yang bisa kita lakukan, status Bulukumba yang artinya masih boleh dikatakan jaminan semestanya itu bisa tercapai. Nah, itulah yang kita lakukan dengan semangatnya Kepala BPJS Kabupaten Bulukumba untuk membangun suasana ini, melakukan acara ini dengan melibatkan semua stakeholder. Jadi program ini Dana Peduli JKN. Jadi memang program ini adalah bentuk dari partisipasi publik seluruh elemen ekosistem JKN untuk saling gotong royong sehingga semua tertolong. Ya. Jadi memang tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Wakil ya, ini memang tidak dapat hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, tapi memang seluruh masyarakat harus berpartisipasi dan terlibat. Karena program ini program negara dan tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi publik. Karena memang ketika seorang terjadi risiko sakit, maka ini tidak bisa ditolong hanya dari iurannya sendiri saja gitu. Membutuhkan iuran banyak orang. Karena disinilah wujudnya melalui program pendanaan peduli JKN mempercepat tercapainya jaminan kesehatan serupa yang disebut dengan Universal Health Coverage. Pak, ini akan didorong daerah lain juga, Bu, seperti daerah tetangga? Ya,
Kalau daerah lain kita juga dorong sama program pendanaan peduli JKN ini untuk seluruh Indonesia. Jadi kita juga sudah dorong kabupaten lain untuk melakukan hal yang sama. Partisipasi ini bisa dari mana saja, bisa dari masing-masing satuan kerja, bisa dari lembaga keagamaan, bisa dari misalnya dari Badan Amil atau dari masjid atau dari masing-masing lembaga dan OPD-OPD yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.